Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to English class. Today you are sitting with me, Mr. Chizono. Today we will be learning about expression of willingness and unwillingness. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris dan masih bersama saya Mr. Cahyono. Hari ini kita mempelajari chapter 2, kelas 8 tentang expression of willingness and unwillingness. Expression artinya ungkapan, willingness artinya keinginan atau kemauan. Sedangkan unwillingness artinya ketidakinginan dan ketidakmauan. Itu yang akan kita pelajari pada pokok bahasan hari ini. Well, class, I would like to tell you the goal of learning today. After learning this material, students are able to use modal verb will to state willingness and will not or won't to state unwillingness, either in spoken or written English. Oke semuanya, saya sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Di akhir pelajaran, siswa diharapkan mampu menggunakan modal verbs will untuk menyatakan satu willingness kemauan dan will not atau disingkat won't untuk menyatakan unwillingness atau ketidakmauan baik dalam bahasa Inggris lisan maupun bahasa Inggris tertulis. To make the material clear, I will explain what willingness means. Stating willingness means that we want to do something. To state willingness, use will. Untuk membuat pelajaran ini lebih jelas, pertama saya definisikan apa itu willingness. Willingness adalah ungkapan yang menyatakan bahwa kita ingin melakukan sesuatu. Untuk menyatakan keinginan melakukan sesuatu, kita gunakan kata will. Normally, these are the conditions when we use will. We use will when we decide something at the moment we are saying it. It is spontaneous. Example, the cake looks delicious. I will eat it. Oke semuanya, biasanya ada beberapa ketentuan kapan kita menggunakan ungkapan will. Kita gunakan kata will ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu persis saat ketika kita sedang berbicara. Ini sifatnya spontan, jadi tidak ada rencana lebih dahulu. Sebagai contoh, the cakes looks delicious. Kue ini kelihatan lezat. Begitu kita melihat kue ketika saat ngomong, ada keinginan, ada kemauan untuk memakannya. Sehingga kita bilang, I will eat it. I will eat it. Ini sifatnya spontanitas. We use will when we predict something in the future. Example, I think the test is too difficult. I will get bad score. My parents will be angry. Oke semuanya, yang kedua, kita gunakan kata will ketika kita memprediksikan sesuatu di masa yang akan datang. Sebagai contoh, I think the test is too difficult. Saya pikir ujian ini sangat sulit. I will get bad score. Prediksi saya akan memperoleh nilai jelek. My parents will be angry. Prediksi saya, orang tua akan marah. Jadi, kata will digunakan untuk memprediksikan sesuatu yang akan terjadi di saat yang akan datang. We use will when we make promise. Example, I will try my best to win the competition. Oke, yang ketiga, kita gunakan kata will ketika kita membuat sebuah janji. Sebagai contoh, I will try my best to win the competition. Saya akan berusaha yang terbaik untuk memenangkan perlombaan itu. Itu kesimpulan yang ketiga. We use will when we make an offer. Example, if you are thirsty, I will make a glass of iced tea for you. Oke, penggunaan will yang keempat, kita gunakan kata will jika kita memberikan sebuah tawaran pada orang lain. Sebagai contoh, if you are thirsty, I will make a glass of iced tea for you. Jika Anda haus, saya akan buatkan segelas es teh untukmu. Itu ya, yang keempat. Sekali lagi,
untuk memberikan sebuah tawaran. Bisa kita gunakan kata will. We use will when we make a threat. Example, our teacher will punish us if we come late. Penggunaan will yang kelima bisa digunakan untuk membuat semacam ancaman. Sebagai contoh, our teacher will punish us if we come late. Bapak guru kita akan menghukum kita jika kita datang terlambat. Will punish itu kata yang menyatakan sebuah ancaman. Jadi itu penggunaan yang kelima. Well, students, from the explanation and example above, you can make an easier way to keep on mind the sentence pattern about expression of willingness. The sentence pattern or structure is subject, and then will, then verb base. For example, she, they, it will eat, they, we, you, will eat. Oke semuanya, dari penjelasan dan contoh-contoh di atas, kalian semua bisa membuat cara yang lebih mudah untuk mengingat-ingat pola kalimat bentuk yang menyatakan expression willingness, ungkapan yang menyatakan keinginan. Yang pertama ada subject, kemudian diikuti will, kemudian diikuti verb base atau infinitive, kata kerja dasar. Sebagai contoh, she, he, it, will eat. They, we, are, you, will eat. Ingat, sebagai catatan, the verb following will always verb base. Jadi kata kerja yang mengikuti kata will ya harus selalu dalam bentuk kata kerja pertama, never ate, s, or ing, ending to it. Jadi jangan pernah menambahkan akhiran s, es, atau ing kepada kata kerja itu. At class, next we are going to talk about unwillingness. Unwillingness means expressing that we do not want to do something. To state unwillingness, we use will not or won't. Oke semuanya, berikutnya kita bahas tentang unwillingness, ketidakmauan, ketidaksediaan, ketidakinginan. Yang dimaksud ketidakinginan adalah ungkapan yang menyatakan bahwa kita tidak ingin, tidak mau untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan unwillingness, ketidakmauan, ketidaksediaan, ketidakinginan, kita gunakan will not atau disingkat won't. Di mana will not dan won't artinya tidak akan, tidak mau, atau tidak ingin. To make the explanation clear, learn the sentence pattern of expressing unwillingness. First, subject, then will not, then verb base. For example, she, they, it, will not swing. They, we, you, will not swing. Untuk membuat penjelasan ini lebih jelas, saya kasih satu contoh pola kalimat tentang expression of unwillingness. Yang pertama, ada subjek kalimat. Kemudian diikuti will not dan diikuti verb base atau infinitive. Sebagai contoh, she, he, it will not swim. They, we, are, you will not swim. Ingat seperti di awal tadi bahwa the verb following will always verb base atau kata kerja pertama. Kata kerja yang mengikuti kata will selalu dalam bentuk kata kerja pertama. So, jadi never ate, s, or ing, ending to it. Jangan pernah menambah akhiran s atau es atau ing di akhiran dari kata kerja itu. Here is the example of expressing unwillingness. The food is still hot. I will not eat it. James doesn't want to speak with you. He will not answer your phone. Berikut contoh ungkapan unwillingness. Ada kalimat, the food is still hot. Makanan ini masih panas. I will not eat it now. Nah, subjeknya I, kemudian diikuti will not, diikuti it, kata kerja base atau kata kerja pertama. I will not eat it now. Saya tidak akan memakannya sekarang. Kemudian, contoh yang kedua, James doesn't want to speak with you. James tidak ingin berbicara denganmu. He will not answer your phone. Dia tidak mau atau tidak ingin menjawab teleponmu. Subjeknya he, kemudian diikuti will not, diikuti kata kerja base, answer, di situ kata kerjanya. Jadi itu pola kalimat ungkapan menyatakan unwillingness. Well, students, next we will be talking about
about asking someone's willingness. To ask someone's willingness, use the rule. First, will, then, subject, then verb base, then question mark. Example. Will she, they, it, stop? Will they, we, you, stop? Well, semuanya, tiba saatnya kita mempelajari bagaimana menanyakan seseorang mau melakukan sesuatu atau tidak mau melakukan sesuatu. Untuk menanyakan hal itu, gunakanlah pola-pola sebagai berikut. Yang pertama, letakkan kata will di awal kalimat, kemudian diikuti subjek, baru diikuti kata kerja verb base. Sebagai contoh, will she, he, it, stop? Maukah dia berhenti? Yang kedua, will they, we, you, stops? Maukah mereka, maukah kita, maukah kamu berhenti? Jadi itu ungkapan untuk menanyakan seseorang mau atau tidak mau melakukan sesuatu. Here is the example of asking someone's willingness. Will you open the door? Yes, I will. Will you move over there? No, I won't. Oke, ini adalah contoh bagaimana menanyakan seseorang apakah dia mau atau tidak mau melakukan sesuatu dengan ungkapan will you. Sebagai contoh, will you open the door? Yes, I will. Maukah kamu membukakan pintu? Yes, saya mau. Contoh yang kedua, will you move over there? No, I won't. Maukah kamu pindah ke sana? Oh tidak, saya tidak mau. Jadi ini ungkapan untuk menanyakan apakah seseorang mau atau tidak mau melakukan sesuatu. That's all for our learning today about expressing willingness using will. Hopefully you all understand. I'll see you soon. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, tiba saatnya pelajaran kita akhiri hari ini tentang ungkapan yang menyatakan keinginan, kemauan dengan kata will. Saya harap semua bisa memahami penjelasan ini. Sampai ketemu lain waktu. Bye-bye.